Qawli amin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat duhur Masjid Agung Kota Batam yang kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya dan menghidupkan sebagian sunnah rasulnya. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Baru saja kita mengerjakan sholat fardu zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berkenan menerima semua amaliyah Ramadan kita, semua kesalehan-kesalehan dan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, materi yang diamanatkan kepada saya untuk mengisi tausiah zuhur kali ini adalah manajerial ihsan dalam keseharian orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah, secara etimologi ihsan artinya berbuat baik kepada yang lain. Ada ihsannya Allah kepada makhluknya, ada ihsannya seorang hamba kepada Tuhannya, dan ada ihsannya makhluk kepada sesama makhluk. Ada potongan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik al-ayah, yang artinya dan berbuat baiklah kalian kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Arti ihsannya Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya, Allah banyak memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk ciptaannya dengan sifat Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang yang tanpa syarat dan tanpa batas. Allah banyak memberikan kebaikan, fadl, anugerah, rahmat kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa memandang apakah mereka beriman kepadanya atau sebaliknya mengingkarinya, tanpa memandang apakah mereka ahli taat atau ahli maksiat. Dengan sifat rahmannya Allah, Allah berbuat ihsan, Allah memberikan rizki, Allah memberikan kesehatan, Allah memanjangkan umur dan kebaikan-kebaikan serta anugerah-anugerah lainnya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Arti ihsan seorang hamba kepada Tuhannya
adalah seorang hamba menunaikan apa yang menjadi hak-hak Tuhannya. Tuhan kita punya hak, di antaranya wajib kita sembah, wajib kita tauhidkan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan kita punya hak, di antaranya perintah-perintahnya wajib kita kerjakan, larangan-larangannya wajib kita jauhi serta kita tinggalkan. Seorang hamba dikatakan berbuat ihsan kepada Tuhannya adalah ketika ia mau melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya, serta ia mentauhidkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Ia. Arti ihsan dengan sesama makhluk, kita saling menghormati antara satu dengan lainnya. Kita tidak berbuat aniaya kepada siapapun dari makhluk ciptaannya Allah yang ada di muka bumi ini. Kita tidak berbuat sesuatu yang bisa menyakiti mereka, tidak berbuat dolim kepada mereka. Ini arti ihsan secara etimologi. Sedangkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, arti ihsan secara terminologi syariat sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan hadis Jibril. Karena waktu itu Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tampan rupawan, yang putih bersih kulit tubuhnya, yang putih pakaiannya, yang hitam rambutnya, duduk di depan Rasulullah, menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Laki-laki itu adalah Jibril yang ingin mengajarkan agama kepada para sahabat dengan metode Jibril bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawab pertanyaannya. Di antara sekian materi yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah adalah, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Muhammad, apa itu ihsan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, kata Nabi, adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasa melihat Allah, maka engkau merasa Allah melihat dirimu. Ini adalah ihsan, terminologi syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah, yakni merasa 24 jam kita diintai oleh Allah, merasa 24 jam kita diperhatikan, dilihat oleh Allah, terkhusus saat kita beribadah kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang ihsan tidak bisa dilepaskan dari berbicara tentang iman dan Islam. Karena dalam hadis Jibril tersebut, Jibril juga bertanya kepada Rasul tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, dan akhbirni anil ihsan. Muhammad, ceritakan padaku, jelaskan padaku apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ibarat sebuah bangunan, iman adalah pondasinya.
Islam adalah tembok dan segala macam ornamen yang ada di dalam rumah atau bangunan tersebut, dan ihsan adalah atapnya. Rumah bukan hanya diinginkan kelihatan kokoh, tapi juga diharapkan sebuah rumah kecuali kokoh bangunannya juga dipandang menyenangkan, ada estetika pada rumah tersebut. Ibarat iman ini adalah sebuah pohon, iman itu akarnya, Islam itu adalah batang pohon, dahan dan rantingnya, sementara ihsan adalah buahnya. Ketika kita ingin benar-benar punya sifat ihsan yang selalu merasa dilihat oleh Allah, benarkan iman kita. Iman adalah tasdiqun bil qalbi, kata Nabi, membenarkan dalam hati, wa ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa a'malun bil arkan, dan harus ada action apa yang dibenarkan dan diyakini dalam hati serta diikrarkan dengan lisan, ini harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Saat iman dan Islam kita kuat, maka otomatis akan berbuah kita memiliki sifat ihsan. Sekali lagi, ihsan adalah merasa 24 jam diperhatikan oleh Zat yang Maha Muhaimin, mengintai gerak-gerik semua hambanya. Zat yang Maha Basir, melihat segala perbuatan hambanya, bahkan apa yang ada dalam hati hambanya pun dilihat olehnya. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana iman yang benar, ada disiplin ilmu yang namanya akidah dan tauhid. Kalau kita ingin benar-benar mengamalkan Islam dengan maksimal, pelajari dalam disiplin ilmu yang bernama fikih. Dan kalau kita ingin menjadi pribadi yang muhsin, yang bersifat ihsan, selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada Allah, kepada diri kita, kepada seluruh makhluk ciptaannya, pelajari hal tersebut dalam disiplin ilmu yang bernama tasawuf. Mudah-mudahan hadirin hadirat rahimakumullah, lewat tausiah yang singkat ini bisa memotivasi kita semua untuk bisa maksimal dalam beriman kepada Allah, bisa maksimal dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama kita Islam, dan akan berbuah kita memiliki sifat ihsan dan kita disebut muhsin, yang selalu merasa diintai, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani sisa umur yang ada ini kita tidak tergolong orang yang sembrono, kita tidak tergolong orang yang ceroboh, sebaliknya kita tergolong orang yang selalu berhati-hati, jangan sampai kita melanggar larangannya dan jangan sampai kita meninggalkan perintahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.